Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat Ibu Irpa Anggraini Wiharja, MPD, selaku dosen mata kuliah linguistik. Di sini saya, Fitri Jamilah, kelas A1, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mempresentasikan tugas linguistik yang berjudul Dasar-Dasar Morfologi. Baiklah teman-teman, kita lihat slide 1. Morfologi sebagai bagian terkecil dari ilmu kebahasaan mempelajari struktur intern kata, tata kata, dan bentuk kata. Dalam materi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar morfologi, morfem, identitas morfem, jenis morfem, kata, dan pembentukan kata. 1. Morfem. Morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa atau yang disebut gramatikal, yang disebut morfem. Untuk menentukan apakah sebuah satuan gramatikal itu morfem atau bukan, kita perlu membandingkan bentuk satuan gramatikal tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain dalam ujian. Sebagai contoh, kita ambil bentuk di dalam uraian berikut ini, yaitu contoh pertama, tindakan pasif: dipukul, dibawa, dipasang. Contoh kedua, tindakan tidak pasif: di kantor, di rumah, di pasar. Yang kedua, ada pembentukan kata. Pembentukan kata ini sering disebut juga sebagai proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Terdapat beberapa jenis proses morfologi yang secara singkat dijelaskan dalam uraian berikut, yaitu 1. Gramatikalisasi merupakan proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan pertama. Demikian juga halnya dengan morfem seperti juang, tidak dapat langsung menjadi kata karena sebenarnya morfem juang ini termasuk morfem terikat juga. Yang kedua, ada afiksasi, merupakan proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlihat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai jenis afiks secara tradisional yang diklasifikasikan atas prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar seperti mem, di, ke, ter, se, pem. Yang kedua, ada sufiks. Sufiks merupakan afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar dalam bahasa Indonesia seperti kan, i, nya, wati, wan, man, isme, isasi. Yang ketiga, ada kombinasi afiks. Kombinasi afiks merupakan proses pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dan dua afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar seperti memper, kan. Adapun yang terakhir, konfiks merupakan satu afiks dengan satu makna gramatikal, sedangkan kombinasi afiks bukanlah satu afiks dan berkemungkinan mengungkapkan beberapa makna gramatikal. Nah, selanjutnya, uraian yang terakhir dari pembentukan kata yaitu ada reduplikasi. Merupakan proses morfologis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian maupun disertai dengan perubahan bunyi. Proses reduplikasi ini banyak terdapat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Klasifikasi kata disebut juga penggolongan kata atau penjenisan kata yang dalam bahasa Inggris disebut part of speech. Dalam sejarah linguistik, diklasifikasikan kata selalu menjadi trending topik pembicaraan sejak zaman Aristoteles hingga saat ini, termasuk juga dalam kajian linguistik Indonesia. Pembentukan kata juga sering disebut proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui morfemis.